Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat, hari ini kita akan membahas tentang makanan-makanan alami tetapi tergolong racun. Jadi telah berlalu materi-materi tentang racun dalam bentuk makanan minuman olahan, yaitu sumber-sumber makanan yang sudah mengalami proses yang panjang di pabrik, seperti karbohidrat sederhana dan lemak padat atau cair olahan. Namun, di akhir zaman ini ada juga sumber-sumber makanan alami yang segar, yang belum diolah, yang belum masuk pabrik, tetapi ternyata sumber makanan tersebut dapat juga menjadi racun. Wah, gimana nih ceritanya? Ternyata sumber makanan alami tersebut telah dirusak oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana maksudnya? Kita lihat dulu dalilnya, yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204 hingga 205, yang artinya di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terbukti hari ini manusia-manusia yang menganggap dirinya pintar itu berbicara hal-hal yang mengagumkan, seperti tentang teknologi yang canggih, laboratorium tempat menciptakan banyak hal, tentang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, tentang pertanian yang dijalankan oleh robot, dan sebagainya. Mereka juga terbukti melakukan kerusakan di bumi persis seperti yang Allah firmankan, yaitu dengan merusak tanaman-tanaman atau produk nabati dan merusak hewan ternak atau produk hewani. Jadi, makanan alami yang dimaksud di sini adalah nabati dan hewani. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana pembuktian dari firman Allah ini. Merusak tanaman-tanaman. Bentuk kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia seperti firman Allah tadi adalah banyaknya tanaman yang gennya sudah dimodifikasi atau disebut juga dengan tanaman GMO, Genetically Modified Organism. Benih tanaman GMO banyak ditanam oleh petani-petani di zaman sekarang ini. GMO adalah organisme hidup yang memiliki komponen genetika yang sudah diubah atau dimanipulasi secara artifisial atau buatan di laboratorium secara tidak stabil kombinasinya. Ketidakstabilan kombinasi ini membuat tanaman yang tumbuh dari benih GMO menjadi sangat lemah, rentan terserang hama, dan mudah mati. Inilah salah satu penyebab mengapa sistem pertanian saat ini banyak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia sintetik dalam perawatan tanaman. Karena tanaman yang ditanam oleh petani adalah tanaman yang lemah, jadi untuk merawatnya ya butuh usaha ekstra dengan menggunakan banyak pupuk kimia dan pestisida kimia sintetik tersebut. Nah, residu atau sisa-sisa dari bahan kimia yang digunakan tersebut akan masuk ke dalam tanaman, ke akar, ke batang, ke daun, ke bunga, ke buah, dan ke bijinya. Lalu semua bagian dari tanaman tersebut, akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, bijinya, itu yang kemudian akan dikonsumsi oleh kita, para konsumen. Apa saja contoh tanaman-tanaman GMO itu? Ada banyak, tapi kita golongkan menjadi dua di sini ya. Yang pertama adalah buah-buahan non-biji atau seedless, yaitu buah-buahan yang secara fitrahnya sebenarnya memiliki biji, tetapi sekarang menjadi tidak memiliki biji. Misalnya anggur non-biji, jeruk non-biji, semangka non-biji, dan lain-lain. Selain itu ada juga tanaman biji-bijian yang sudah dimodifikasi gennya, seperti biji-bijian serealia, contohnya adalah gandum, jagung, sorghum, beras, dan lain-lain. Ada juga biji-bijian polong GMO, contohnya kedelai.
Biji-bijian GMO ini merupakan bahan utama dalam pembuatan banyak sekali makanan ultra proses atau makanan minuman kemasan yang beredar di pasaran sekarang ini. Kenapa orang membuat benih tanaman GMO di laboratorium? Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama adalah untuk menguasai pasar benih atau pasar bibit. Artinya dengan membuat bibit tanaman GMO, pembuat benih GMO tersebut dapat menguasai pasar benih atau dengan kata lain dapat memonopoli pasar benih untuk industri pertanian. Orientasinya adalah uang, cuan. Dan alasan yang kedua adalah sebagai strategi marketing dalam industri makanan. Ini juga orientasinya adalah uang, cuan juga. Apa maksudnya menguasai pasar benih? Maksudnya seperti ini. Jadi petani zaman dahulu itu tidak pernah membeli benih untuk ditanam, karena mereka pasti akan menyisihkan biji dari buah-buahan yang mereka panen sebelumnya untuk mereka tanam kembali. Jadi siklusnya seperti ini kalau petani zaman dahulu menanam buah-buahan. Petani akan menanam, misalnya menanam semangka gitu ya. Setelah panen, petani akan menyisihkan biji terbaik dari buah semangka yang dipanen tersebut untuk disimpan dan ditanam kembali nanti pada masa tanam yang berikutnya. Nah, jadi ini siklusnya seperti ini, berputar. Sayangnya dengan adanya benih GMO, hal yang dilakukan oleh petani zaman dahulu ini tidak dapat lagi dilakukan oleh petani di zaman sekarang. Jadi siklusnya seperti ini kalau petani zaman sekarang menanam buah-buahan. Petani akan membeli benih atau bibit GMO, misalnya benih semangka non-biji, kemudian menanamnya. Setelah panen, petani tidak akan bisa menanam kembali buah semangka tersebut dengan cara menyisihkan biji dari buah yang dipanen. Apa yang mau disisihkan dan ditanam? Bijinya saja tidak ada. Ujung-ujungnya petani harus membeli lagi benih baru untuk ditanam kembali. Maka yang untung siapa? Tentunya produsen benih GMO tersebut, karena petani menjadi ketergantungan membeli benih GMO setiap kali akan menanam. Sedangkan untuk tanaman biji-bijian serealia dan polong seperti jagung, kedelai, padi, gandum, sorghum, dan lain-lain itu, petani zaman dahulu tidak pernah membeli benih karena mereka menanam kembali sisa hasil panen mereka sebelumnya yang tidak habis dimakan. Jadi siklusnya seperti ini kalau petani zaman dahulu menanam biji-bijian serealia dan polong. Sama seperti tadi. Petani akan menanam, misalnya menanam padi ya. Kemudian setelah panen, petani akan menyisihkan biji gabah terbaik yang dipanen tersebut untuk disimpan dan ditanam kembali nanti pada masa tanam yang berikutnya. Begitu terus berulang-ulang siklusnya. Sayangnya dengan adanya benih GMO, hal yang dilakukan oleh petani di zaman dahulu ini tidak dapat lagi dilakukan oleh petani di zaman sekarang. Jadi siklusnya kalau petani zaman sekarang menanam biji-bijian seperti ini, petani akan membeli benih GMO. Misalnya benih padi GMO, kemudian menanamnya. Setelah panen, petani tidak akan bisa menanam kembali padi tersebut dengan cara menyisihkan gabah dari padi yang dipanen. Karena tanaman biji-bijian GMO itu sudah diatur gennya sedemikian rupa oleh produsen benih, agar benih dari hasil panennya itu tidak dapat tumbuh kembali jika ditanam. Kalaupun bisa tumbuh dan berbuah, itu kualitas dan kuantitas hasil panennya akan menurun, akan merosot. Tentunya petani kan tidak ingin jika kualitas dan kuantitas hasil panennya merosot, nanti rugi. Nah, hal inilah yang membuat petani ujung-ujungnya harus membeli lagi benih yang dibuat oleh produsen benih GMO tersebut. Petani sakit kepala karena harus beli bibit terus. Sedangkan produsen benih GMO makin kaya raya, cuan gitu. Nauzubillah. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi marketing di sini adalah seperti ini. Jadi yang pertama, kita harus tahu bahwa biji-bijian GMO itu, misalnya gandum ya, ini disubsidi oleh pemerintah, sehingga harganya lebih murah. Produsen-produsen makanan olahan akan membeli gandum GMO yang harganya murah itu sebagai bahan baku pembuatan produk makanan olahannya.
Misalnya tadi ini kan gandum disubsidi oleh pemerintah, kemudian produsen tepung itu akan membeli gandum GMO tersebut untuk membuat atau memproduksi tepung. Nah, karena bahan bakunya murah, produsen pun bisa menjual produknya dengan harga yang murah. Konsumen kemudian akan menyerbu produk tepung yang harganya murah tersebut. Namanya juga konsumen, seneng gitu ya kalau ada produk yang murah. Nah, karena produknya diserbu, produsen makanan olahan tersebut, produsen tepung ini menjadi untung besar. Dan karena produk tepung yang harganya murah tersebut laris di pasaran, akhirnya makanan-makanan olahan yang berbasis tepung atau yang berbahan dasar tepung itu kemudian menjadi semakin banyak dan semakin menyebar di mana-mana. Yang kedua, mengonsumsi buah-buahan tanpa biji. Itu tergolong pengalaman konsumsi yang menyenangkan gitu ya, karena kita tidak terganggu oleh adanya biji dari buah tersebut. Konsumen senang dengan pengalamannya itu, sehingga konsumen akan membeli lagi buah non biji tersebut. Selain itu, karena perasaan senang saat mengonsumsi buah tanpa biji, tanpa disadari, konsumen akan terus-terusan mengonsumsi buah-buahan non-biji tersebut. Misalnya, makan buah anggur non-biji sekilo sendirian, sekali duduk langsung habis. Pada akhirnya, konsumen jadi terjerat jebakan untuk mengonsumsi buah secara berlebihan, yang nantinya akan menyebabkan konsumen mengalami banyak masalah penyakit, seperti yang pernah dijelaskan pada materi-materi yang telah lalu. Misalnya penurunan fungsi liver, peningkatan jumlah jaringan lemak di liver atau fatty liver, peningkatan jumlah jaringan lemak visceral di rongga perut, resistensi insulin, diabetes tipe 2, dan lain-lain. Dengan begitu, ada beberapa keburukan yang muncul karena adanya benih GMO ini. Yang pertama adalah buah yang tumbuh dari benih GMO itu melawan fitrah Allah. Jadi tanaman itu melawan fitrah Allah. Kita ambil contoh nih, misalnya buah serikaya. Buah serikaya itu kan buah yang memiliki banyak biji. Untuk dimakan saja kita sampai harus memonyong-monyongkan mulut gitu ya. Tapi ya memang Allah menciptakannya seperti itu. Fitrahnya adalah berbiji banyak. Lalu tiba-tiba misalnya suatu hari di pasar, sahabat menemukan seseorang menjual buah serikaya yang tidak punya biji sama sekali, supaya gampang dimakan, supaya tinggal hap gitu tanpa perlu memonyong-monyongkan mulut. Ini jelas sudah melawan fitrah Allah. Dan segala sesuatu yang melawan Allah itu pasti akan mendatangkan mudarat atau keburukan, cepat atau lambat. Nah, untuk yang kedua, benih GMO membutuhkan perawatan dan perlindungan ekstra karena tanaman yang tumbuh dari benih GMO itu lemah dan rentan terhadap hama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Artinya tanaman yang tumbuh dari benih GMO ini membutuhkan pestisida kimia sintetik yang sangat banyak. Qadarullah, ternyata hama itu mampu berevolusi menjadi lebih kebal atau resisten terhadap pestisida kimia. Sehingga untuk melawan hama yang kebal ini, petani mau tidak mau harus menggunakan pestisida yang jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat lagi. Sungguh ini adalah lingkaran syaitan yang tidak habis-habis. Hal ini tentunya juga akan membuat petani harus mengeluarkan ongkos perawatan yang tinggi terhadap tanamannya. Yang ketiga adalah efek buruk pada tubuh petani. Karena sering terpapar bahan-bahan kimia dalam aktivitas menjaga dan merawat tanaman GMO, seperti yang dijelaskan pada poin nomor 2 ini, jadi banyak petani yang akhirnya menderita penyakit kronis karena terpapar bahan-bahan kimia. Kemudian yang keempat, efek buruk pada lingkungan. Jadi bumi Allah itu juga ikut menderita sakit kronis. Bumi Allah menjadi rusak akibat banyak bahan kimia sintetik yang digunakan dalam rangka menjaga dan merawat tanaman GMO ini, seperti yang tadi dijelaskan di poin nomor 2. Jadi mikroorganisme di tanah itu hancur karena paparan bahan kimia. Makroorganisme seperti lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya juga mati karena paparan bahan kimia yang terbawa di udara. Selain itu, air pembuangan yang mengalir dari lahan pertanian yang dipenuhi bahan kimia itu juga mencemari sungai. Jadi lengkap, tanah, air, udara itu rusak. Yang kelima, efek buruk pada konsumen.
GMO termasuk salah satu akar masalah semua penyakit degeneratif yang kasusnya tinggi di masa sekarang ini, seperti yang dijelaskan tadi di sini ini ya, yang ini. Selain itu, ketidakstabilan komposisi genetikanya juga mempengaruhi kode genetika orang yang mengonsumsinya atau konsumennya. Kode genetik ini juga akan diteruskan kepada anak-anak dari orang tua yang mengonsumsi makanan-makanan dengan berbahan dasar produk GMO. Karena buah GMO adalah buah mandul, ya, buah GMO, buah non biji itu buah mandul, maka kode genetik kemandulan itu juga otomatis masuk ke tubuh konsumen. Kemudian efek buruk yang keenam, benih GMO dihasilkan dan dikontrol oleh perusahaan besar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini ini ya. Jadi benihnya dikontrol, dimonopoli, dikuasai. Ini adalah taktik supaya petani menjadi tidak mandiri dalam menyiapkan benih tanamannya, sehingga petani selalu bergantung pada benih yang diproduksi oleh perusahaan pembuat benih GMO tersebut. Karena ketergantungan itu, lama-kelamaan ketahanan pangan masyarakat menjadi sangat rendah. Golongan elit yang mengontrol benih GMO itu mempunyai lahan yang sangat luas tempat menanam tanaman secara organik untuk mereka konsumsi sendiri. Mereka saja tidak mau mengonsumsi makanan dari benih rekayasa yang mereka ciptakan. Lalu mengapa kita malah dengan senang hati mengonsumsinya? Allahul musta'an. Hanya Allah yang dapat menolong kita. Dan keburukan yang ketujuh adalah industri pertanian tanaman GMO ini disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan hasil pertanian organik. Seperti yang dijelaskan pada ini. Poin yang ini tadi ya. Jadi disubsidi oleh pemerintah. Harga yang murah inilah yang menyebabkan jagung, kedelai, gandum, dan biji kapas GMO banyak digunakan oleh produsen-produsen makanan olahan, sehingga mereka dapat menekan biaya produksi. Makanan olahan ini kemudian menyebar di seluruh penjuru dunia dan akan memunculkan berbagai macam masalah pada jiwa raga orang yang mengonsumsinya. Lalu bagaimana penjelasan firman Allah ini tentang manusia-manusia yang merusak hewan ternak? Akan ada dua pembahasan, yaitu tentang pemeliharaan yang zalim dan tentang daging merah buatan manusia. Saat ini banyak hewan ternak atau produk hewani halal yang bentuknya padat maupun cair yang mudah didapat dan harganya pun sangat murah. Misalnya susu, telur, daging unggas, ikan dan seafood, atau daging merah. Pada dasarnya, produk hewani ini adalah sumber makanan yang halal dan thayyib. Tetapi karena sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia, akhirnya makanan yang halal dan thayyib ini sekarang menjadi halal tapi tidak thayyib. Mengapa bisa demikian? Karena cara pemeliharaannya yang zalim dan buruk, yang telah membuatnya menjadi sumber makanan yang khabith atau beracun atau tidak thayyib. Pada materi ke-19 pernah dibahas tentang salah satu jenis susu yang beracun, yaitu susu yang berasal dari hewan ternak yang dipelihara dengan cara yang zalim. Nah, ternyata pemeliharaan yang zalim ini tidak hanya mempengaruhi susu dari hewan ternak tersebut, tetapi juga mempengaruhi telur dan dagingnya. Mari kita mengulang kembali penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeliharaan yang zalim terhadap hewan ternak. Pemeliharaan yang zalim adalah pemeliharaan yang tidak sesuai dengan fitrah atau sifat asli bawaan dari hewan tersebut. Di industri peternakan saat ini, hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak itu dikurung di satu tempat atau di satu kandang, tidak diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan di alam terbuka. Hal ini berkaitan dengan penekanan biaya pemeliharaan dari hewan ternak tersebut. Karena memelihara hewan ternak dalam jumlah yang banyak di area terbuka itu kan tentu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan namanya juga produsen kan, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan biaya karena orientasinya tentu saja adalah keuntungan atau uang. Nah, karena hewan-hewan itu dikurung, hewan-hewan itu akhirnya jadi stres atau tertekan dan gampang terkejut.
Jadi sama seperti manusia, kalau dikurung ya pasti tertekan. Kemudian karena dikurung juga dan tidak pernah lari-larian, tidak pernah berenang bebas ke sana kemari, akhirnya kadar lemak dalam tubuh hewan itu pun menjadi meningkat. Sama juga seperti manusia, kalau dikurung, diam di rumah, di dalam ruangan aja, tidak pernah aktif bergerak, ya jumlah jaringan lemaknya juga akan tinggi. Kemudian karena dikurung dan berkumpul bersama-sama dengan banyak hewan lainnya, sekaligus karena fisiknya juga tidak aktif bergerak, akhirnya hewan-hewan tersebut menjadi rentan terhadap parasit dan penyakit yang menyebabkan mereka mudah mati. Persis seperti manusia, ketahanan tubuh manusia itu akan menjadi lemah jika dikumpulkan bersama orang-orang yang banyak dan sama-sama tidak aktif gitu. Nah, untuk menghindari kerugian karena hewan ternak yang mudah mati, lagi-lagi ini orientasinya adalah keuntungan atau uang gitu ya. Peternak secara rutin memberikan antibiotik kepada hewan ternaknya. Ya sama juga seperti manusia, akan diberi suntikan obat ini dan itu karena sistem ketahanan tubuhnya melemah. Tidak cukup dengan memberikan antibiotik buatan kepada hewan-hewan tersebut, peternak juga secara rutin memberikan hormon pertumbuhan buatan kepada hewan ternaknya, baik dengan cara disuntikkan ataupun yang telah menyatu di dalam pakannya. Fungsi dari pemberian hormon pertumbuhan buatan itu adalah agar hewan tersebut cepat tumbuh, cepat berkembang biak, cepat besar, dagingnya cepat berisi, atau supaya hewan ternak tersebut dengan cepat dapat menghasilkan telur atau susu yang melimpah, sehingga peternak dapat segera menjual produknya. Lagi-lagi orientasinya adalah keuntungan atau uang. Selain itu, pakan dari hewan ternak saat ini banyak menggunakan bahan utama berupa biji-bijian seperti jagung, kedelai, dan gandum GMO. Bahkan sapi dan kambing pun yang fitrahnya adalah pemakan rumput atau dedaunan juga diberi pakan olahan dari biji-bijian GMO tersebut. Subhanallah. Kenapa peternak menggunakan biji-bijian GMO sebagai campuran pakan untuk hewan ternaknya? Karena harganya murah. Hal ini akan menekan biaya produksi atau biaya pemeliharaan. Lagi-lagi orientasinya adalah keuntungan atau uang. Malah, pada pakan yang diberikan pada ikan salmon ternak itu telah ditambahkan beta-karotin sintetik untuk menciptakan warna jingga cerah pada ikan salmon ternak tersebut. Sebab ikan salmon ternak itu sebenarnya berwarna abu-abu pucat, dan ini tentu saja tidak menarik untuk konsumen. Dengan menambahkan beta-karotin sintetik itu, warna ikan salmon ternak akan menjadi cerah, tidak pucat, sehingga salmon ternak ini pun kemudian dapat laris di pasaran. Jadi kalau salmon ternaknya menarik, itu nanti akan jadi laris. Produsen akan untung. Cuan, semuanya tentang mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Industri peternakan dengan pemeliharaan yang zalim inilah yang mengakibatkan kondisi produk hewani tersebut menjadi rusak. Produk hewani dari industri peternakan yang zalim itu dipenuhi hormon buatan, antibiotik buatan, dan pewarna buatan, menyebabkan produk hewani tersebut, baik itu dagingnya, susunya, maupun telurnya, berisiko meracuni tubuh manusia yang mengonsumsinya. Selain itu, sistem peternakan yang zalim ini juga menghasilkan limbah yang sangat banyak, yang menyebabkan kerusakan pada bumi Allah dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, ternyata tidak hanya itu saja kerusakan hewan yang dibuat oleh manusia. Di ayat ini telah Allah firmankan tentang manusia-manusia yang pembicaraannya mengagumkan. Dan memang benar, sekarang manusia juga dengan bangga menciptakan produk daging buatan di laboratorium, seperti yang saya sebutkan tadi di sini. Ya, jadi pemeliharaan zalim dan daging merah buatan manusia. Lab-grown meat atau cultured meat adalah daging yang tidak berasal dari pemotongan hewan. Daging ini dibuat oleh manusia di dalam laboratorium dengan cara mengambil stem cell atau sel punca dari otot hewan yang masih hidup,
lalu ditumbuhkan di laboratorium dengan cara diberi nutrisi buatan seperti asam amino, vitamin, mineral, dan garam yang semuanya berasal dari non-hewani. Produsen daging laboratorium ini beralasan bahwa dengan mengembangkan daging laboratorium ini, mereka dapat menekan keburukan pada hewan dan lingkungan yang diakibatkan oleh industri peternakan konvensional. Jadi, mereka beranggapan bahwa dengan membuat daging laboratorium itu mereka akan menghindari kerusakan yang ini. Banyak aktivis lingkungan dan hewan yang mendukung dan mengeluh-elukan produk daging buatan ini. Mereka menganggap bahwa ini adalah solusi bagi permasalahan kesewenang-wenangan pada hewan, sekaligus keburukan yang dirasakan oleh bumi. Padahal sejatinya, ini hanya akan mendatangkan masalah baru bagi tubuh manusia dan bumi Allah secara keseluruhan nantinya. Dari penjelasan tentang dua jenis kerusakan yang dilakukan oleh tangan manusia, yaitu kerusakan pada tanaman-tanaman dan hewan ternak, kita dapat menyimpulkan bahwa produk nabati dan produk hewani yang khabith atau beracun itu adalah yang merupakan produk hasil industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya dengan menanam sendiri dan menternakkan sendirilah kita dapat memastikan kualitas produk nabati dan hewani yang kita konsumsi tersebut. Namun tentunya tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bercocok tanam dan beternak. Jika tidak bisa menanam dan menternakkan sendiri karena terbatasnya ruang dan waktu untuk bercocok tanam dan beternak, maka kita dapat membangun komunitas dengan petani dan peternak lokal yang memiliki ilmu tentang bahaya dari kezaliman industri pertanian dan peternakan konvensional terhadap tumbuhan dan hewan ternak. Namun jika memang hal ini masih juga tidak memungkinkan untuk dilakukan, jadi tidak memiliki fasilitas di rumah untuk bercocok tanam, tidak punya waktu untuk beternak sendiri, atau kita memang tidak memiliki akses untuk berkomunitas dengan peternak lokal yang baik, ya tidak mengapa untuk tetap membeli produk-produk tersebut. Akan tetapi pilihlah yang paling minim keburukannya. Beberapa hal ini dapat menjadi tambahan acuan pada saat berbelanja produk nabati dan hewani. Yang pertama, belilah buah atau sayur sesuai dengan musimnya. Untuk buah atau sayur yang memang musiman. Kemudian hindarilah membeli buah-buahan non-biji. Kemudian belilah buah atau sayur yang khas dari daerah atau negara tempat kita tinggal, bukan yang impor. Penjelasan rinci tentang makanan impor ini ada pada materi tambahan dengan judul tentang makanan impor. Kemudian yang ketiga, daripada membeli ikan ternak atau ikan kolam, akan lebih baik jika yang dibeli adalah ikan yang ditangkap liar oleh nelayan di perairan air tawar atau air laut. Istilahnya dalam bahasa Inggris ini adalah wild caught fish. Kemudian daripada membeli daging dan telur dari unggas yang selalu dikandangkan, akan lebih baik jika yang dibeli adalah daging dan telur dari unggas yang dilepas bebaskan. Telur ayam atau telur bebek kampung gitu ya. Selanjutnya, daripada membeli daging hewan berkaki 4, daging merah dari hewan yang selalu dikandangkan dan diberi pakan yang aneh-aneh, akan lebih baik jika yang dibeli adalah daging dari hewan berkaki 4 yang dilepas bebaskan dan makan rerumputan atau dedaunan, dan kita membelinya di pasar tradisional. Hindarilah membeli daging merah impor. Dan yang terakhir, belilah susu segar atau raw milk yang asli langsung dari peternak lokal, bukan susu kemasan. Sebab saat ini banyak orang yang terkecoh dengan tulisan pada kemasan susu. Biasanya ditulis tuh terbuat dari susu segar gitu ya. Nah, dikiranya isinya itu adalah susu segar. Padahal susu kemasan itu bukan susu segar, tetapi susu yang sudah mengalami proses pasteurisasi, seperti yang dijelaskan pada materi ke-19 yang lalu. Kurang lebih seperti ini patokan yang bisa kita gunakan dalam membeli produk nabati dan hewani untuk kita olah di rumah dan kita konsumsi bersama keluarga.
Sahabat, ketahuilah bahwa 1 butir kecil telur ayam kampung itu jauh lebih menyehatkan daripada 3 butir besar telur ayam ras. Walaupun ukurannya mungil, telur ayam kampung itu jauh lebih membahagiakan sel-sel tubuh kita daripada telur ayam ras. Usahakanlah dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, yang halal dan thayyib, dan kita mengonsumsinya dengan jumlah yang secukupnya atau tidak berlebihan. Akan tetapi, kalaupun adanya hanya produk nabati dan hewani dari pertanian dan peternakan zalim, misalnya adanya cuma telur ayam ras, adanya cuma ikan kolam, adanya cuma daging ayam broiler, ya nggak apa-apa, kita langsung segera keluarkan senjata andalan kita, yaitu sabar dan syukur. Lalu berdoa semoga Allah memampukan kita untuk mendapatkan makanan yang jauh lebih thayyib lagi. Asalkan kita berusaha bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin dulu untuk mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Selamat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa menolong dan memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.